و تنگه هرمز عادی نیست. شرایط در اونجا بسیار شکننده و خطرناکه و به همین دلیل کشتی‌هایی که میخوان از اونجا گذر کنند. Oke, jadi baru-baru ini lagi Dubes Iran buka suara bos soal kapal-kapal Pertamina Indonesia yang ternyata masih nyangkut di Selat Hormuz. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, tanggal 28 Februari 2026 kemarin di kawasan Timur Tengah meledak. Pecah perang antara Amerika Israel melawan Iran. Dan efeknya nggak main-main bos. Salah satu jalur vital di dunia Selat Hormuz langsung berubah jadi zona merah. Dan disinilah cerita kita Indonesia dimulai. Dua kapal tanker raksasa milik PT Pertamina International Shipping, VLCC Pertamina Pride dan MT Gamnusuro, posisi mereka sekarang masih tertahan di kawasan Teluk Persia dan belum bisa keluar menuju laut lepas. Jadi ibarat lagi di parkiran tapi pintu keluar dikunci dan satpamnya lagi tegang, baku hantam sama preman lokal bos. Pertanyaannya, mengapa nggak bisa keluar padahal baku hantamnya lagi istirahat dulu? Nah, jawaban terbarunya datang pada 11 April 2026 kemarin di Jakarta. Duta Besar Iran, Muhammad Borojerdi, baru-baru ini mengatakan dengan tegas bahwa katanya Selat Hormuz tidak dalam kondisi normal. Jadi walaupun sudah ada gencatan senjata, situasi masih dianggap rawan pasca perang. Artinya semua kapal harus mengikuti protokol ketat katanya. Dan kunci utamanya adalah negosiasi dengan pihak keamanan Iran. Nah, disinilah nama aktor pentingnya muncul bos, yaitu Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Mereka ini bukan sekedar aparat biasa bos. Mereka ini pasukan elit yang pegang kendali strategis termasuk perairan Hormuz. Jadi kalau kapal mau lewat bukan cuma bilang permisi tapi harus clearance serius. Masalahnya mulai panas ketika muncul isu sensitif bos. Karena dugaan adanya permintaan biaya atau kompensasi agar kapal bisa lewat. Iran menyebut ini bagian dari protokol keamanan. Tapi dari sudut pandang negara lain, ini bisa dianggap seperti bayar tol dadakan di laut internasional. Jadi Indonesia pun jelas pasang sikap. Beberapa waktu lalu melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia, juru bicara Faid Nabil Amulacela menegaskan bahwa kebebasan navigasi harus dihormati sesuai hukum internasional. Artinya, Selat Hormuz itu bukan milik satu negara doang bos. Dan semua kapal berhak melintas tanpa tekanan sepihak. Dan di sini katanya Indonesia menolak kewajiban untuk membayar agar bisa lewat. Nah, tapi plot twistnya muncul nih bos. Sebelumnya kapal-kapal dari Malaysia justru malah sudah berhasil melintas. Menurut PM Malaysia Anwar Ibrahim, ia katakan itu karena hubungan Malaysia-Iran yang baik dan dekat. Nah loh, jadi ini bukan cuma soal aturan lagi bos, tapi juga soal diplomasi dan kedekatan politik. Lu akrab sama gua, lu aman. Nah, sekarang kita tarik benang merahnya. Di satu sisi, Iran kini ingin mengontrol penuh demi keamanan wilayahnya sendiri, bos. Kemudian di sisi lain, Indonesia dan banyak negara lain menuntut kebebasan navigasi global. Dan di tengah tarik-menarik itu, dua kapal kita masih standby mode, bos. Masih parkir. Ibarat kata kalau di lampu merah masih lampu kuning, bos. Udah dapat sinyal positif tapi belum lampu hijau ya kan. Dan kesimpulannya, krisis ini bukan sekedar kapal yang tertahan, tapi ini adalah kombinasi dari konflik militer, kepentingan geopolitik, hukum internasional, dan sedikit drama diplomasi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia bakal ikut negosiasi atau akan tetap bertahan dengan prinsip? Karena di dunia geopolitik, kadang yang terlihat diam justru sedang menyiapkan langkah yang paling menentukan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.